Momentum dipertaruhkan. Boyan Hodak tantang Persib tunjukkan mental juara. Persib dituntut tampil agresif namun tetap disiplin saat menghadapi PSBS Biak. Laga ini dinilai menjadi ujian penting untuk membuktikan kedewasaan dan konsistensi Maung Bandung. Massimo Coda jadi jawaban lini depan Persib Bandung. Pengalaman dan ketajaman striker Sampdoria ini dinilai mampu menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan Liga Indonesia. Meski berusia 37 tahun, statistiknya membuktikan Coda masih sangat layak memimpin serangan Maung Bandung. Jesse Lingard kembali jadi pusat perhatian dunia. Isu penurunan gaji drastis demi bermain di Asia membuat masa depan sang mantan bintang Liga Inggris kembali dipertanyakan. Rumor ini memicu spekulasi besar tentang arah baru dalam karier Lingard. Mental juara jadi sorotan. Eliano ingatkan tim jangan terbuai hasil positif. Pemain ini menekankan bahwa keberhasilan sementara bukan jaminan apapun. Fokus, disiplin, dan kerja keras sepanjang musim menjadi harga mati untuk menjaga performa tetap stabil. Barba resmi bertahan hingga akhir musim. Isu hengkang pun padam. Kepastian ini menjadi angin segar di tengah panasnya spekulasi transfer. Dengan Barba tetap di lini belakang, fokus tim tidak akan terganggu oleh rumor yang sempat beredar. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Momentum dipertaruhkan. Boyan Hodak tantang Persib tunjukkan mental juara. Persib dituntut tampil agresif namun tetap disiplin saat menghadapi PSBS Biak. Laga ini dinilai menjadi ujian penting untuk membuktikan kedewasaan dan konsistensi Maung Bandung. Atmosfer panas benar-benar membara di kota Bandung. Menjelang laga lanjutan Liga 1, Persib Bandung bersiap turun ke medan tempur dengan satu pesan tegas dari sang arsitek tim, Boyan Hodak. Tak boleh lengah, tak boleh terpleset, dan tak ada ruang untuk meremehkan lawan. Duel melawan PSBS Biak bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ujian mental, konsistensi, dan kedewasaan Maung Bandung dalam menjaga asa di papan atas klasmen. Boyan Hodak menunjukkan sikap serius sejak sesi persiapan dimulai. Pelatih asal Kroasia itu memastikan seluruh program latihan berjalan sesuai rencana, dengan intensitas tinggi dan perhatian penuh pada detail permainan. Setiap aspek diasah, mulai dari organisasi bertahan, transisi cepat, hingga penyelesaian akhir. Namun bagi Hodak, kesiapan fisik saja tidak cukup. Mental bertarung dan disiplin taktik menjadi harga mati yang harus ditunjukkan para pemainnya. Meski Persib diunggulkan, Hodak justru membunyikan sirene bahaya. Ia menegaskan, Liga 1 adalah kompetisi yang penuh kejutan, di mana satu momen lengah bisa menghancurkan segalanya. PSBS Biak dipandang sebagai lawan yang punya potensi merepotkan jika diberi ruang dan kesempatan. Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya tetap membumi, bermain cerdas, dan menjaga fokus sejak menit pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Bagi Hodak, kunci kemenangan terletak pada kontrol permainan dan emosi. Persib dituntut tampil agresif namun tetap disiplin, menekan tanpa kehilangan struktur, serta efisien dalam memanfaatkan peluang. Menguasai laga bukan hanya soal dominasi bola, tetapi juga kemampuan membaca situasi dan bertahan dengan solid saat berada di bawah tekanan. Persaingan ketat di papan atas membuat setiap poin terasa begitu mahal. Hodak tak ingin momentum positif terbuang sia-sia hanya karena kesalahan sepele atau rasa percaya diri berlebihan. Ia menekankan pentingnya menjaga ritme dan konsistensi, karena di fase krusial seperti ini, tim yang paling stabil biasanya akan keluar sebagai pemenang. Dengan dukungan penuh bobotoh yang siap mengguncang stadion, Persib diharapkan mampu menunjukkan karakter sejatinya sebagai tim besar. Semangat juang, determinasi tinggi, dan mental juara harus kembali terpancar di atas lapangan jika Maung Bandung ingin melangkah mantap dalam perburuan prestasi musim ini.
Kini, pertanyaannya menggelitik publik sepak bola nasional. Apakah Persib akan tampil meyakinkan dan mengamankan kemenangan penting, atau justru PSBS Biak mampu menghadirkan kejutan yang mengguncang Bandung? Menurut kamu, seberapa besar peluang Persib meraih 3 poin di laga ini? Strategi apa yang paling pas diterapkan Boyan Hodak? Yuk, tuliskan pendapat dan prediksimu di kolom komentar. Massimo Coda jadi jawaban lini depan Persib Bandung. Pengalaman dan ketajaman striker Sampdoria ini dinilai mampu menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan Liga Indonesia. Meski berusia 37 tahun, statistiknya membuktikan Coda masih sangat layak memimpin serangan Maung Bandung. Ambisi Persib Bandung untuk kembali merajai Liga Indonesia musim ini kian terasa nyata. Manajemen Maung Bandung disebut tak ingin setengah-setengah dalam menyusun kekuatan, terutama di sektor yang paling krusial, lini depan. Di tengah kebutuhan akan sosok penyerang tajam dan berpengalaman, satu nama mulai mencuri perhatian, Massimo Coda, striker veteran asal Italia yang kini berseragam Sampdoria. Bukan tanpa alasan, Coda dinilai sebagai potongan puzzle yang bisa menyempurnakan mesin tempur Persib dalam perburuan gelar juara. Meski usianya telah menginjak 37 tahun, Massimo Coda sama sekali belum kehilangan insting predatornya. Berdasarkan data Transfermarkt musim 2025-2026, Coda telah mengoleksi 8 gol dan 3 assist dari 19 penampilan di semua kompetisi bersama Sampdoria. Catatan itu menjadikannya salah satu pemain paling produktif di dalam skuad, sekaligus bukti bahwa naluri mencetak golnya masih sangat terasa. Di usia senja karier, Coda justru tampil sebagai penyerang yang efisien dan mematikan. Lebih dari sekedar angka, kontribusi Coda terasa dari cara bermainnya di lapangan. Ia dikenal cerdas dalam membaca ruang, kuat dalam duel udara, serta piawai berperan sebagai target man. Statistik menunjukkan Coda mampu melepaskan lebih dari 2 tembakan per laga dengan tingkat konversi peluang yang impresif. Karakter ini sangat relevan dengan kebutuhan Persib yang kerap mendominasi permainan namun kesulitan mengubah peluang menjadi gol. Nama Massimo Coda sendiri bukan sosok sembarangan dalam peta sepak bola Italia. Ia adalah legenda hidup Serie B. Sepanjang kariernya, Coda telah mengemas lebih dari 130 gol di Serie B, sebuah pencapaian yang menempatkannya sebagai salah satu penyerang tersubur sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Ia bahkan pernah meraih gelar top skor Serie B, menegaskan statusnya sebagai mesin gol yang konsisten, bukan striker musiman yang hanya bersinar sesaat. Bagi Persib Bandung, kehadiran striker dengan pengalaman dan mentalitas seperti Coda bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial. Gaya bermain Maung Bandung yang agresif, mengandalkan penetrasi sayap dan suplai bola silang, sangat cocok dengan karakter Coda yang kuat di kotak penalti. Dengan satu sentuhan atau sundulan akurat, peluang setengah matang bisa berubah menjadi gol penentu. Tak kalah penting, Massimo Coda juga dinilai cocok dengan filosofi sang pelatih Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu dikenal menyukai penyerang yang disiplin secara taktik, tenang di depan gawang, dan memiliki naluri gol tinggi. Semua karakter tersebut melekat kuat pada diri Coda. Kehadirannya diyakini bukan hanya meningkatkan daya gedor tim, tetapi juga membawa aura kepemimpinan dan mental juara di ruang ganti Persib. Jika Persib Bandung benar-benar ingin mengakhiri musim dengan trofi di tangan, maka mendatangkan Massimo Coda dari Sampdoria bisa menjadi langkah strategis yang sangat menentukan. Kombinasi statistik tajam, pengalaman segudang, dan ketenangan seorang veteran berpotensi membuat Maung Bandung semakin menakutkan bagi para rival. Dan tentu saja, membuat Bojan Hodak tersenyum puas melihat lini depannya akhirnya menemukan sosok pembunuh sejati. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah Massimo Coda layak menjadi striker asing Persib Bandung musim ini? Apakah usianya justru menjadi keunggulan atau resiko? Yuk, tuliskan pendapatmu dan ramaikan kolom komentar. Jesse Lingard kembali jadi pusat perhatian dunia. Isu penurunan gaji drastis demi bermain di Asia membuat masa depan sang mantan bintang Liga Inggris kembali dipertanyakan. Rumor ini memicu spekulasi besar tentang arah baru dalam karier Lingard.
Nama Jesse Lingard kembali mengguncang jagat sepak bola. Mantan bintang Liga Inggris itu mendadak jadi pusat perhatian setelah rumor kepindahannya ke kompetisi Asia semakin kencang berembus. Bukan sekedar isu transfer biasa, sorotan utama justru mengarah pada satu hal sensitif, penurunan gaji drastis yang disebut-sebut siap diterima Lingard demi membuka lembaran baru dalam kariernya. Publik tentu tak lupa, Lingard pernah berada di fase puncak dengan nilai kontrak fantastis saat masih merumput di Eropa. Ia dikenal sebagai pemain dengan status bintang, gaji tinggi, serta popularitas yang melejit. Namun, roda karier tak selalu berputar mulus. Dinamika sepak bola modern, persaingan ketat, dan kebutuhan akan menit bermain membuat banyak pemain, bahkan yang punya nama besar, harus berani menyesuaikan ekspektasi finansial demi kelangsungan karier. Isu ini kian memanas karena Lingard sebelumnya memang tak menutup diri terhadap kemungkinan bermain di luar Eropa. Asia disebut-sebut menjadi destinasi yang realistis, baik dari sisi proyek tim maupun kesempatan tampil reguler. Namun, kompromi soal gaji diyakini menjadi kunci utama agar kepindahan tersebut benar-benar terwujud, mengingat perbedaan standar finansial antar kompetisi yang cukup signifikan. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Lingard maupun klub peminat, rumor ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan penggemar. Sebagian menilai langkah ini bisa menjadi titik balik karier sang pemain, kesempatan untuk kembali menikmati sepak bola tanpa tekanan berlebih. Di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan, apakah penurunan nilai kontrak sepadan dengan tantangan baru yang akan dihadapi, baik dari sisi kualitas liga maupun sorotan publik? Namun, satu hal tak terbantahkan, Jesse Lingard masih punya magnet besar. Pengalaman panjang di level tertinggi, nama besar, serta daya tarik komersial membuatnya tetap menjadi figur yang mampu menyedot perhatian, bahkan ketika baru sebatas rumor. Kehadirannya di kompetisi Asia, jika benar terjadi, diyakini akan langsung mendongkrak pamor liga dan antusiasme supporter. Kini, semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Akankah Jesse Lingard benar-benar mengorbankan kenyamanan finansial demi tantangan baru dan kebangkitan karier? Ataukah isu ini hanya akan berakhir sebagai spekulasi panas yang menguap di bursa transfer? Menurut kamu, apakah Lingard layak menurunkan standar gajinya demi petualangan baru? Apakah langkah ini keputusan cerdas atau justru beresiko? Yuk, suarakan pendapatmu dan ramaikan kolom komentar. Mental juara jadi sorotan. Eliano ingatkan tim jangan terbuai hasil positif. Pemain ini menekankan bahwa keberhasilan sementara bukan jaminan apapun. Fokus, disiplin, dan kerja keras sepanjang musim menjadi harga mati untuk menjaga performa tetap stabil. Di tengah euforia yang sedang menggelora, sebuah peringatan mendadak datang bak sirene bahaya. Sosok Eliano tiba-tiba mencuri perhatian publik setelah menyampaikan pesan tegas yang mengguncang suasana positif di dalam tim. Saat banyak pihak larut dalam optimisme dan rasa percaya diri tinggi, Eliano justru memilih menekan rem, mengingatkan bahwa jalan menuju sukses masih panjang, terjal, dan penuh jebakan yang bisa muncul kapan saja. Dalam pernyataannya, Eliano menegaskan bahwa hasil positif dan posisi sementara bukanlah jaminan apapun. Justru di fase seperti inilah, menurutnya, bahaya terbesar mengintai. Rasa puas diri sering datang tanpa disadari, perlahan menggerogoti fokus dan disiplin yang selama ini menjadi fondasi performa. Sekali lengah, satu kesalahan kecil bisa berujung pada runtuhnya momentum yang susah payah dibangun. Eliano juga menyoroti realitas keras kompetisi level tertinggi. Setiap pertandingan adalah medan tempur baru, dengan lawan yang selalu datang membawa motivasi berlipat. Semakin tinggi ekspektasi publik, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung para pemain. Dalam situasi seperti itu, fokus penuh, kedisiplinan taktik, dan kerja keras tanpa kompromi menjadi harga mati, bukan hanya di satu atau dua laga, tetapi sepanjang musim. Peringatan ini memperlihatkan sisi lain dari Eliano, sosok yang matang, tenang, dan tajam membaca situasi. Ia tak ingin keberhasilan sementara membutakan tim dari detail-detail kecil yang kerap menjadi pembeda antara kejayaan dan penyesalan di akhir kompetisi. Bagi Eliano, kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling cepat naik, melainkan siapa yang paling konsisten bertahan di puncak.
Menurutnya, menjaga mentalitas lapar akan kemenangan adalah kunci utama agar performa tetap stabil. Tidak boleh ada rasa puas sebelum target besar benar-benar tercapai. Pesan ini ia sampaikan sebagai pengingat bersama bahwa kesuksesan hanya bisa diraih melalui keseriusan, kerendahan hati, dan komitmen penuh dari awal hingga garis akhir musim. Tak heran, pernyataan Eliano langsung memantik beragam reaksi publik. Banyak yang menilai peringatan ini sangat relevan dan datang di waktu yang tepat, menjadi penyeimbang di tengah euforia yang berpotensi menyesatkan. Namun ada pula yang melihatnya sebagai sinyal bahwa fase berikutnya akan diwarnai tekanan mental yang jauh lebih berat, dan tak semua pemain siap menghadapinya. Lantas, menurut kamu, apakah peringatan Eliano ini bisa menjadi alarm positif yang menjaga performa tim tetap stabil? Ataukah justru berpotensi menambah beban psikologis di tengah ekspektasi yang terus meninggi? Yuk, tuangkan pendapatmu dan ramaikan kolom komentar. Barba resmi bertahan hingga akhir musim. Isu hengkang pun padam. Kepastian ini menjadi angin segar di tengah panasnya spekulasi transfer. Dengan Barba tetap di lini belakang, fokus tim tidak akan terganggu oleh rumor yang sempat beredar. Akhirnya, teka-teki itu terjawab. Isu hengkang yang sempat mengiringi nama Barba kini resmi dipadamkan. Di tengah derasnya rumor transfer dan spekulasi yang memanas, manajemen klub memastikan satu hal krusial. Barba akan tetap bertahan hingga kompetisi musim ini benar-benar usai. Kepastian ini sekaligus menjadi penegas bahwa fokus tim tidak akan terpecah oleh gosip di luar lapangan. Keputusan tersebut langsung menjadi kabar menenangkan di tengah ketatnya persaingan liga. Bukan tanpa alasan, Barba selama ini dipandang sebagai pilar utama di lini belakang. Pengalaman panjang, ketenangan membaca permainan, serta konsistensi performa membuatnya menjadi sosok yang sulit tergantikan. Di saat tekanan meningkat dan setiap laga bernilai krusial, kehadiran Barba ibarat jangkar yang menjaga keseimbangan pertahanan tim. Rumor kepindahan yang sempat berembus pun kini dipastikan tak berdasar. Dengan status yang sudah jelas, Barba dapat sepenuhnya mengalihkan fokusnya pada satu misi, menyelesaikan musim dengan performa terbaik. Tidak ada lagi distraksi soal masa depan, tidak ada lagi bisik-bisik transfer yang bisa mengganggu konsentrasi. Kejelasan ini juga berdampak positif bagi tim secara keseluruhan, karena stabilitas mental menjadi faktor penting di fase penentuan. Bertahannya Barba hingga akhir musim berarti komposisi lini pertahanan tetap terjaga. Pelatih memiliki kepastian dalam meracik strategi, sementara rekan-rekan setim mendapatkan rasa aman dari sosok berpengalaman yang selalu siap memimpin dari belakang. Dalam persaingan yang kian sengit, kontinuitas seperti ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang mampu bertahan di jalur target dan yang tergelincir di momen krusial. Lebih dari sekedar keputusan teknis, langkah mempertahankan Barba mencerminkan kepercayaan penuh manajemen terhadap kontribusinya. Kini tantangan sesungguhnya menanti. Bagaimana Barba mampu terus menjaga performa puncak, memimpin lini belakang dengan konsisten, dan menjadi fondasi kokoh hingga peluit akhir musim dibunyikan. Lantas, menurut kamu, seberapa vital peran Barba dalam menjaga stabilitas tim hingga akhir musim? Apakah keputusan untuk mempertahankannya adalah langkah paling tepat? Yuk, bagikan pendapatmu dan ramaikan kolom komentar.